Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul di siang hari ini untuk meneruskan bincang buku kita, States and Markets, karya Susan Strange. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Selamat datang peserta Book Talks di pertemuan yang keempat. Selamat datang Pak Ismail, Mbak Joan, Ya, Feby, terima kasih. dan Bu Friana. Mari kita lanjutkan pertemuan keempat ini. Insya Allah semakin menarik setelah 3 pertemuan kemarin kita membedahnya gitu. Semakin membahas konsep utama buku ini yakni structural power yang merupakan hal yang diproduksi aktor dalam kontestasi internasional yang bentuknya bisa macam-macam, bisa security, wealth, wisdom, goods and services, justice. Jadi insya Allah di pertemuan keempat dan nanti kelima yang terakhir bisa semakin menarik karena semakin mendalami pemikiran Susan Strange dan semoga bisa men-trigger kita gitu untuk mungkin nanti semakin penasaran juga dengan karya-karya Susan Strange yang lain karena beliau ini merupakan tokoh yang penting untuk diambil ilmunya ya, yang cukup berpengaruh di ekonomi politik internasional. Mungkin langsung saja saya serahkan ke Ibu Rara untuk sesi utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi. Jadi ini pertemuan keempat. Insya Allah berarti pekan depan pertemuan terakhir untuk membahas tentang buku ini. Jadi memang 5 pertemuan agak susah ya untuk sampai tingkat memahami gitu ya. Membaca buku ini saya aja sambil nyiapin perbincangan hari ini gitu. Baca lagi itu, oh ternyata gini. Jadi kalau membaca lagi buku-buku yang anggaplah yang referensi penting di bidang masing-masing itu biasanya kita sering akan dapat insight baru gitu. Meskipun misalnya membacanya baca yang pertamanya entah kapan gitu ya, baca kedua ketiganya itu berjeda cukup lama gitu. Tapi itu enaknya membaca buku, khususnya buku-buku dari para bisa dibilang pemikir lah ya, pemikir yang terkait dengan bidang-bidang tertentu. Nah, buku States and Markets ini itu seperti apa yang sudah sering saya ulang untuk menyampaikannya, yaitu buku ini sebenarnya berusaha untuk Strange sendiri itu melalui buku ini dia berusaha untuk mendudukkan bagaimana perbincangan dalam ekonomi politik internasional itu langsungkan gitu secara akademik gitu. Jadi bukan meskipun titik permulaan yang dia anggap penting itu adalah IR, International Relations atau hubungan internasional seperti itu. Namun Strange itu tidak tidak menjadikan IR, apalagi mainstream teori dalam IR, yaitu 3 mainstream teori yang selalu diulang-ulang, yaitu realis, liberalis, dan marxis itu sebagai focal point gitu. Tidak seperti di buku-buku pengantar yang lain gitu. Ada beberapa buku pengantar IPI itu yang coraknya sedikit berbeda, misalnya sejarah kayak gitu. Tapi saya lupa buku IPI yang mana, karena ada yang bahas dari sudut pandang sejarah, jadi sejarah bagaimana kemudian global economy itu taking shapes, berubah, dan berproses menjadi seperti sekarang ini. Ada juga yang focal point-nya itu adalah contesting ideas gitu. Jadi bagaimana kemudian misalnya antara American School of IPE dengan British School of IPE itu diperbandingkan gitu. Namun Strange itu punya sudut pandang yang berbeda sebagai seorang yang merevive IPE di British School of IPE gitu. Jadi salah satu yang unik dari British School of IPE dengan Susan Strange sebagai tokoh besarnya itu adalah mereka tidak
malu-malu dan tidak segan untuk kemudian memulai dari sesuatu yang dianggap apa, coraknya itu kualitatif, tapi itu reduksionis banget kalau kita nyebut kualitatif. Jadi coraknya itu adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan pengukuran-pengukuran ala natural science. Jadi yang dilakukan oleh British IPE itu biasanya mereka mengangkat tema-tema yang memang menjadi concern di British School sendiri, namun dengan cara pandang yang kalau saya bisa sebut saintifik gitu, cara pandang yang tidak coraknya itu emosional. Jadi misalnya mereka suka mengangkat tentang truth gitu ya, tentang trust gitu, perbincangan tentang pentingnya rasa saling percaya di dalam IR, di dalam hubungan internasional. Kemudian kayak di States and Markets, Strange mengangkat tentang power, tapi dari sudut pandang yang berbeda dengan American School. Jadi dia mengangkat bagaimana kemudian power itu diturunkan dari values gitu. Values itu bukan sesuatu yang sering atau suka dibahas oleh teoris dari American School khususnya gitu. Tapi itu salah satu corak British School of IPE yang menurut saya menarik. Nah, jadi yang dia lakukan adalah dia tidak memulai dari misalnya konsep manusia sebagai economic man gitu ya, meskipun dia seorang ekonomis gitu, dia tidak mulai dari konsep manusia seperti itu, dan dia tidak juga mengagung-agungkan misalnya uh, uh, apa cara pendekatan cara pendekatan IPE yang apa namanya yang kemudian kok saya jadi lupa ya. Jadi cara pendekatan IPE yang kemudian coraknya itu adalah berbasis rational choice kayak gitu. Jadi dia tidak mengagungkan tentang economic man yang salah satu turunannya itu adalah menganggap bahwa dalam decision making proses di IR itu rationality itu menjadi salah satu motivasi dan karakter penting gitu yang dimiliki oleh para aktor. Dia tidak punya starting point seperti itu. Tapi yang Strange angkat itu adalah bahwa values itu menunjukkan merupakan manifestasi dari keinginan besar yang dimiliki oleh manusia gitu. Jadi dia berusaha untuk menjadikan manusia itu sebagai aktor utama yang menempati aktor institusi yang kemudian dianggap sebagai aktor utama di dalam IPE. Jadi dia melihat unsur manusia di dalam stage as an actor gitu, dalam korporasi dan di dalam beragam komunitas yang ada gitu. Jadi yang dia lakukan adalah dia melihat unsur manusia gitu. Karena unsurnya manusia, maka kemudian ia mengangkat value sebagai starting point-nya gitu. Sebagai manusia, apa saja secara general gitu ya, apa saja yang utama ingin dimiliki atau ingin diproteksi, dilindungi oleh manusia gitu melalui aktivitasnya secara individu maupun secara berkelompok. Maka ia kemudian dia banyak mengatakan di sini misalnya common sense. Jadi dia banyak mengajak kita pembaca gitu ya untuk kemudian mengaktifkan common sense kita gitu. Common sense yang dia maksud adalah bagaimana kita bisa mengobservasi apa yang senyatanya terjadi gitu di dalam dunia internasional. Senyatanya terjadi itu tentunya kita tidak terbatasi dengan hanya yang bisa dilihat oleh mata kepala, tapi juga apa yang kemudian misalnya ada di berita dan di media massa gitu, dibahas di media massa. Nah, berarti kemudian karena dia starting point-nya adalah manusia dan kemudian yang dia tekankan adalah common sense, ini berarti apa yang dia bahas sebenarnya itu bukan sesuatu yang di luar dari kemampuan kita untuk mencernainya gitu. Jadi
kalau dibilang sederhana mungkin seperti itu kira-kira. Jadi sesuatu yang sebenarnya ada di sekitar kita, namun kita tidak terfikirkan untuk kemudian memformulasikannya gitu, menjadi kerangka berpikir, dan itulah yang mendorong Strange untuk menulis buku ini gitu. Karena kemudian karena starting point-nya itu adalah apa namanya? Semacam close minded, jadi semacam sudah punya sudut pandang nih bahwa misalnya IR kan kayak gitu ya, sudah punya sudut pandang misalnya bahwa yang paling penting di dunia realis misalnya ya, yang paling penting di dunia itu adalah tentang keamanan gitu, keamanan dalam konteks ini adalah keamanan nasional, maka kemudian lahirnya teorinya sovereignty gitu ya, tentang kedaulatan gitu. Terus yang dilahirkan adalah manusia yang political man, yang kemudian political man gitu ya, manusia politik itu yang kemudian apa namanya selalu curiga dengan apa yang terjadi di dunia internasional dan lain sebagainya. Dia Strange tidak apa namanya mempersepsikan hal-hal demikian gitu. Maka kemudian sepanjang buku ini sepanjang membaca buku ini kita akan bisa melihat keluasan apa namanya cara pandang Strange tersebut ketika ia mengelaborasi contoh-contoh yang kemudian dipakainya di dalam setiap bab gitu. Jadi itu poin pertama, bahwa Strange itu melihat manusia sebagai apa di dalam unsur-unsur aktor institusional yang kemudian berada di dalam dunia atau menjalani aktivitas ekonomi politik internasional. Nah, karena melihat manusia tadi, maka berawal dari value. Ada 4 value yang kemudian apa namanya digunakannya, yaitu yang tadi sudah disinggung oleh Nur Aini dan pernah saya singgung juga sebelum-sebelumnya, yaitu apa namanya security, kemudian wealth, kekayaan, kemudian freedom dan justice. Nah, karena Strange itu seorang empirisis, saya menamakan Strange ya, saya mengklasifikasikan Strange sebagai empirisis, orang yang melihat apa yang senyatanya terjadi di dunia gitu. Maka kemudian ia mau tidak mau terpengaruh pola pikirnya ya, minimal seperti yang dituangkannya di buku ini itu dengan berusaha mengakomodir beragam cara pandang tentang misalnya justice dan freedom gitu. Maka kemudian pengolahan yang dilakukannya itu menjadi apa values tersebut itu menjadi basis dari lahirnya atau aspek yang kemudian melahirkan apa namanya structural power yang punya empat dimensi yang dibahas oleh Strange di sini gitu. Yaitu yang dimensinya primary structure, yaitu yang menjadi dasar adalah ada 4 ya, security structure, kemudian production structure, financial, dan knowledge structure. Nah, di dalam setiap structure ini, apa yang dijelaskan oleh Strange kemudian itu adalah bagaimana mereka taking shapes gitu di dalam perbincangan ekonomi politik internasional. Jadi apa yang dilakukan Strange, pertama dia mengelaborasinya dari sudut pandang IR sekaligus dari sudut pandang historical economics biasanya ya. Jadi historical economic atau historical institutional economic seperti kalau yang sezaman dengan Strange itu adalah yang sering yang menjadi bahasan saya itu Douglas North gitu. Dia membahas bagaimana kemudian tumbuh dan berkembangnya global economy dari masa ke masa dari sudut pandang 4 structure ini. Jadi misalnya di part 2 ya kan, di part 2 buku ini yang membahas tentang primary structure itu di bagian security structure Strange kemudian membahas bagaimana apa saja kemudian perubahan-perubahan yang perlu di-highlight gitu di dalam security structure, dan itu mempengaruhi bagaimana sistem ekonomi politik internasional itu terbentuk gitu. Jadi misalnya di security structure itu adalah pergeseran dari sedikit pergeseran ya yang ada dari bagaimana kemudian keamanan itu pertamanya adalah disediakan oleh tribes ya, oleh suku-suku, institusi masyarakatnya yang paling sederhana itu suku, itu kemudian taking shapes berkembang menjadi apa namanya? Berkembang menjadi negara bangsa gitu. Ketika negara bangsa ada, maka kemudian yang
menjadi apa namanya, direct claimant ya kalau bahasa security-nya, pengklaim pertama bahwa mereka berhak untuk menghimpun tentara dan kemudian memobilisasi tentara, mobilisasi angkatan bersenjata untuk hal-hal yang dianggap penting, itu adalah negara gitu. Tapi kemudian nanti di knowledge structure kita akan tahu bahwa bukan hanya itu saja ceritanya gitu. Ceritanya adalah bahwa negara, jadi konteksnya negara bangsa saat itu, pemerintah itu bukan hanya satu-satunya apa namanya, aktor yang dominan gitu. Ada aktor dominan lainnya di society yang basisnya adalah misalnya religious. Jadi kalau di Eropa itu gereja gitu ya. Dengan pendeta itu mereka punya suara yang kurang lebih sama dominannya gitu dengan apa namanya? Dengan pemerintah gitu. Ya, punya posisi tawar yang kemudian sama dominan dengan pemerintah. Itu di security structure. Nanti kemudian ketika di production structure itu Strange memperlihatkan bagaimana kemudian apa namanya, sistem produksi yang ada saat ini di dunia, minimal yang sampai dia tulis ya. Dia nulisnya tahun 88, berarti yang dia lihat itu sampai sekitar tahun 87 itu yang terjadi adalah kemudian pergeseran di beberapa hal. Yang pertama itu adalah pergeseran dari fokus pada pemenuhan kebutuhan atau demands dari national market atau local market menjadi international market gitu. Ini sesuatu yang dianggap Strange itu penting untuk digarisbawahi. Kenapa? Karena proses industrialisasi itu berjalan, jadi di production structure itu proses internasionalisasi produksi itu berjalan sejalan dengan kemudian perubahan titik fokus ini gitu. Kenapa industrialisasi terjadi, kata Strange di chapter berapa berarti? Chapter 2 bab 2 ya. Chapter 2 bagian 2 yang bagian production structure. Kenapa misalnya apa namanya? Industrialisasi terjadi dan itu terjadinya di Eropa bukan di tempat lain. Nah, ini perbincangan menarik yang diberikan oleh Strange gitu. Itu salah satunya adalah karena menurut analisis dia ya, ada social unity yang kemudian dilahirkan dari keberadaan aktor gereja di sana gitu. Jadi bagaimana kemudian apa namanya, masyarakat di Eropa itu punya semacam social loyalty, jadi punya kesetiaan secara sosial itu kepada agama yang dipeluknya dan kepada struktur yang menjadi direct claimant, jadi pengklaim utama dari kekuasaan agama tersebut. Nah, karena kemudian ada loyalty yang bentuknya seperti itu, plus kemudian adanya apa namanya, bersamaan nanti cerita di financial structure. Jadi ini saya menceritakan bagaimana global political economic system itu taking shapes dengan menceritakan bagaimana proses perubahan yang terjadi, perkembangan yang terjadi di 4 struktur utama yang ada untuk kita bisa masuk ke secondary structure gitu. Jadi itu yang sedang saya lakukan saat ini. Jadi ketika kemudian proses industrialisasi tadi taking shape seperti itu, bersamaan di financial structure itu kemudian muncul unit unit apa ya namanya ya, unit atau alat tukar menukar apa namanya, barang, bukan lagi dari sistemnya barter tapi mulai ke sistem pasar. Kenapa sistem pasar dimungkinkan ada, pasar saat itu dimungkinkan ada, itu salah satunya adalah kemudian karena mereka punya koin yang dihasilkan dari apa namanya, dari minting, penggalian. Jadi dari penemuan-penemuan apa mineral ya, bukan material-material yang berharga seperti perak, emas dan lain-lain gitu, yang kemudian bisa dibuat jadi koin, dan itu koinnya ini itu kata Strange awal-awal kan dicap dengan kepala negara masing-masing gitu ya. Jadi itu
menjadi salah satu starting point utama dari kemudian munculnya tukar menukar barang itu dengan sistem uang gitu, dengan sistem uang. Nah, tadinya kan uang ini diproduksinya basisnya adalah negara awal-awal, tapi kemudian ketika kemudian financial structure itu menjadi lebih modern seperti sekarang, itu uang bukan hanya menjadi tanggung jawabnya pemerintah, tapi pemerintah kemudian apa namanya, menugaskan ke bank yang dipercaya oleh pemerintah untuk kemudian apa namanya, me, me, mengeluarkan uang-uang ini gitu. Tadinya uang-uang ini itu 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 harganya itu ditentukan dengan konsesi antar negara-negara Eropa gitu. Tapi kan uang saja, akumulasi uang saja itu kemudian tidak lagi cukup untuk membiayai ekspansi industri yang ada gitu. Nah, maka kemudian ketika sistem kredit itu masuk, yaitu pembuatan uang dari uang. Jadi pembuatan uang dari uang dengan metode salah satunya adalah misalnya fraction reserve banking, benar nggak ya? Kalau saya apa istilahnya kalau saya nggak salah. Jadi bagaimana dari apa namanya, ketika perbankan muncul itu dari 1 juta misalnya yang disetorkan ke bank itu 100.000 itu di hold oleh bank sebagai jaminan, dalam arti sebagai basis dari yang harus mereka simpan. 900.000-nya itu kemudian dipakai sebagai kredit, sebagai uang yang dikeluarkan dipinjamkan ke pihak lain yang kemudian akan menggunakannya dalam aktivitas ekonomi seperti pembelian ataupun pembelian bahan material atau pembelian bahan-bahan konsumsi, misalnya seperti itu. Kan itu awalnya sistem kredit. Ketika sistem kredit ada, maka industrialisasi itu bisa semakin dimungkinkan lagi. Kenapa? Karena kemudian salah satunya adalah barrier atau hambatan berupa ketiadaan modal itu bisa direduksi. Itu selama kemudian mereka bisa punya akses ke kredit gitu. Itu yang terjadi di apa namanya, di financial structure. Nah, bersamaan dengan hal-hal ini terjadi revolusi industri dan revolusi saintifik di Eropa juga gitu. Nah, oleh karena itu, ketika hal-hal ini peristiwa-peristiwa ini terjadi bersamaan, maka kemudian corak dari sains, corak dari ilmu pengetahuan yang diperuntukkan untuk kepentingan industri itu mulai terlihat gitu. Contohnya adalah, bukan contoh juga sih, tapi ilustrasinya itu adalah bahwa ketika ada perkembangan sains yang terbaru, itu kemudian memungkinkan proses industrialisasi itu berlangsung lebih cepat. Jadi yang namanya mass production itu tadinya itu masih separuh ya, separuh manual, separuh mesin, akhirnya sekarang bisa fully mesin. Dan itu bisa jalannya 24/7. Jadi setiap hari, setiap saat, kecuali kemudian mesinnya rusak, kayak gitu misalnya. Dan ketika mesin rusak, itu misalnya kalau kita nonton di Inside the Factory atau Food Factory gitu ya, ketika mesin rusak dalam beberapa jam saja, itu kerugiannya sudah ratusan juta biasanya. Karena apa namanya, tidak lagi karena hitungannya itu sudah hitungan supply and demand di pasar yang bisa mereka akses, kan jadi apa namanya, mereka nggak bisa mensuplai sesuai dengan demand yang ada, kira-kira semacam itu gitu. Nah, proses industrialisasi yang semacam ini terjadi itu menunjukkan transisi atau perubahan yang tadi saya sebutkan, yaitu dari yang tadinya fokus ke apa namanya, lokal atau national market menjadi fokusnya ke international market atau global market gitu. Yang tadinya itu kemudian hitungannya adalah jadi salah satu teori perdagangan yang awal-awal itu adalah yang akan diperdagangkan itu adalah surplus dari hasil produksi minus dikurangi dari kemudian kebutuhan pribadi yang dipenuhi. Jadi misalnya seorang petani dari 1.000 hektar lahannya dia hanya bisa mengkonsumsi, jadi hitung-hitungannya itu dia bisa dari ladangnya itu bisa memenuhi kebutuhannya 1 bulan misalnya. Nah, dalam satu periode tanam gitu. Jadi ketika kemudian dia berhasil misalnya, tapi saya
bodoh-bodohan aja ya, karena saya nggak ngerti juga tentang pertanian. Jadi anggaplah dari 1.000 hektar, nggak usah 1.000 hektar lah, 1 hektar itu kemudian dia bisa menghasilkan misalnya ya, ini makanya bodoh-bodohan ya, misalnya 10 ton gitu yang bisa dihabiskan oleh dia, keluarganya, dan kemudian orang-orang yang dia tanggung, pekerja-pekerja di ladangnya. Ini ala ala apa namanya? Ala landlord di Eropa saat itu berarti kemudian apa yang dia pakai itu hanya misalnya 7 ton gitu. Nah, atau 5 ton kayak gitu. Berarti dia punya surplus 3 ton. 3 ton inilah yang kemudian akan uh, di digelontorkannya ke pasar gitu. Jadi surplusnya setelah dikurangi dari kebutuhan utamanya. Nah, proses industrialisasi memungkinkan ini tidak perlu diadakan. Jadi nggak perlu surplus ini bukan di titik apa namanya barang yang diproduksi, tapi di titik apakah kemudian para pekerja itu mau mau untuk mendiskon atau menunda kesenangan yang bisa di apa dimilikinya atau diambilnya setelah ia selesai bekerja gitu. Makanya kemudian akhirnya proses industrialisasi itu membuat wajah dunia industri kita menjadi seperti yang sekarang kayak gitu. Di mana kemudian ada banyak hal kan yang terjadi, misalnya para pekerja di dunia industri sendiri itu belum tentu mereka bisa menikmati hasil produksi dari pabrik yang tempat dia bekerja kayak gitu. Karena misalnya upahnya itu lebih kecil daripada nilai upahnya lebih kecil dari nilai barang gitu. Nilai barang yang diproduksinya. Kemudian yang terjadi juga itu adalah panjangnya masa kerja dan kecilnya upah para pekerja. Misalnya seperti itu. Jadi ini hal-hal yang terjadi sebagai akibat dari industrialisasi yang kemudian apa namanya yang fokusnya itu adalah taking profit aja. Jadi bukan tentang surplus dari apa yang kita produksi sendiri untuk kebutuhan diri kita dan keluarga atau orang-orang yang ada di dalam tanggungan kita, tapi itu kemudian lebih diperuntukkan untuk apa namanya apa yang sekarang trendy di pasar internasional kayak gitu. Maka muncullah hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh kita, misalnya kayak barang-barang branded. Apa bedanya baju apa ya, baju yang bermerek mahal-mahal itu dibandingkan baju yang diproduksi di dalam negeri kita sendiri misalnya. Itu kan ya sama-sama baju, kualitasnya sama-sama bertingkat-tingkat kan. Ada yang bagus sekali, batik aja kayak gitu kan, ada yang halus bagus banget gitu, ada yang kasar dan ya biasa saja. Itu apa namanya tergantung dari kualitas kainnya misalnya. Tapi kalau sekarang yang ada di pasar internasional yang dijualnya kan merek gitu misalnya. Jadi yang kemudian yang kemudian tersedia di pasar itu bukan lagi nilai manfaat dari barang dalam arti yang sesungguhnya ya kegunaannya, tapi itu lebih ke kegunaannya dari sisi-sisi yang artificial gitu. Jadi apa namanya trendy kah atau apa apa sih kalau bahasan sekarang itu apa Nuraini? Culture banget. Estetik, Bu. Ya, itu yang kekinian misalnya. Jadi hal-hal yang kemudian apa hanya mensuplai ego gitu ya. Oh, saya adalah orang modern yang punya apa namanya yang biasa mengkonsumsi yang gini-gini kayak gitu ya. Hal-hal modern yang diproduksi di dunia modern, di industri modern misalnya kayak gitu. Jadi yang seperti itu gitu yang meskipun dengan cerita berbeda dan cara berbeda ya, yang disampaikan oleh Strange gitu. Nah, ini yang terjadi atau yang taking shape gitu ya di dunia ekonomi politik internasional saat ini. Nah, karena perubahan-perubahan ini terjadi, maka kemudian secondary structure, jadi ada 4 secondary structure yang di-highlight oleh Strange. Menariknya, dia kemudian membagi babnya itu dua gitu. 2 itu adalah yang apa namanya bukan soal sektor saja, tapi dia irisan antara sektor dengan infrastruktur, yaitu yang apa namanya energi sama
transportasi. Jadi kata strength ini keunikan dua sektor yang diangkatnya. Pertama yaitu yang transportasi, yaitu yang transportasi laut dan udara, dan kemudian yang kedua itu adalah energi. Nah, sementara yang dua lagi yaitu yang tentang welfare, kalau karena buku saya yang tahun 88 ya, nggak tahu kalau yang di ininya welfare juga nggak ya, Nuraini, yang Nuraini kirim ke grup yang tahun 2000 berapa kayaknya itu kan ini kan reprint ya, kayaknya welfare juga. Satunya welfare, satu lagi itu adalah saya lupa. Oh, trade adalah exchange of goods and services gitu. Jadi kalau misalnya para ekonom dan political economist itu seringkali menganggap bahwa yang primary structure, jadi hal yang sangat utama, aktivitas utama di dalam ekonomi politik internasional itu adalah perdagangan, menurut Strange itu bukan kasusnya gitu. Trade itu sebenarnya secondary structure dari primary structure yang ada tadi gitu. Trade ada itu karena ada barang yang diperjualbelikan, ada purchasing power yang dilahirkan dari financial structure, ada informasi yang dilahirkan dari knowledge structure gitu. Dan kemudian ada transportasi yang memungkinkan tukar menukar barang terjadi antar wilayah-wilayah, baik yang terjangkau dengan transportasi tertentu gitu. Yang ini lahirnya juga dari knowledge structure gitu. Dan dari security structure, yaitu dari keamanan yang kemudian kondisi aman yang memungkinkan kemudian tukar menukar barang antar bangsa, antar wilayah itu dimungkinkan. Jadi Strange mendudukkan bahwa yang bagian sektoral / infrastruktur tadi itu menjadi sesuatu hal yang sering diabaikan oleh para penstudi ekonomi politik dan ekonomi dan politik sendiri gitu. Jadi ekonomi dan politik sendiri itu sering diabaikan, yaitu tentang transportasi. Bagaimana kemudian transportasi itu dipengaruhi oleh tadi yang 4 primary structure tadi ya, dipengaruhi oleh knowledge structure terutama, kemudian tapi dipengaruhi juga oleh security structure, dipengaruhi juga oleh financial structure, dipengaruhi juga oleh production structure. Kenapa transportasi dipengaruhi oleh 4 ini? Karena misalnya mode transportasinya itu tergantung dari tingkat keamanan suatu negara gitu. Tingkat keamanan suatu negara sehingga kemudian proses industri atau proses produksi kereta kah kalau yang di darat ya, tapi misalnya perkapalan kah, kemudian pesawat udara kah, itu dimungkinkan ada gitu. Nah, industri ini kan ini ya menyerap modal yang banyak. Nah, mereka butuh permodalan. Makanya kalau nggak ada financial structure, nggak ada sistem kredit dianggap oleh Strange itu kemudian ya tidak mungkin terjadi gitu. Apa yang terjadi di security structure, di financial structure itu kemudian akan mempengaruhi tentang apa dan bagaimana serta kemana kemudian atau di mana kemudian industri transportasi itu akan menjadi dominan atau tidak dominan gitu di sebuah negara, atau jenis industri transportasi yang akan dimiliki oleh sebuah negara dan kemudian akan mendefinisikan tempatnya di dunia internasional gitu. Seperti yang kita tahu misalnya yang namanya pesawat terbang itu kan dari 2 negara ya, dan 2 perusahaan multinasional terbesar kan, Boeing sama apa satu lagi? Airbus. Nah, ya. Boeing sama Airbus. Boeing itu Inggris kalau saya nggak salah ya, Airbus itu Amerika kalau saya tidak salah, atau ketuker gitu. Tapi itu dua industri pesawat yang paling bonafit saat ini. Nah, apa kabar industri pesawat Indonesia? Ya, ya itu perlu kita studikan lagi ya gitu. Apa yang terjadi pasca Prof Habibie lepas gitu ya, lepas kontrol, itu melepaskan kontrolnya akan industri pesawat terbang Indonesia. Saya juga penasaran apa yang terjadi gitu. Itu kan dampaknya macam-macam ya, gitu tentang industri pesawat terbang ini ke sesama secondary structure yang lain, ke bagaimana trade itu bisa dimungkinkan terjadi, berapa cost dari trade. Jadi berapa kan
perdagangan itu bukan hanya tentang nilai barang, nilai produksi barang saja, tapi bagaimana barang tersebut bisa didistribusikan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kan cost dari nilai barang yang dipertukarkan di pasar internasional dan di pasar lokal dan nasional juga, itu kan diperhitungkan dari itu gitu. Diperhitungkan dari bukan hanya bagaimana berapa ongkos dia diproduksi, tapi ongkos dia untuk sampai ke tempat produsen maupun nanti ke tempat konsumen gitu. Jadi ada biaya-biaya transportasi tersebut. Sebagai negara yang seperti Indonesia misalnya ya, negara yang terpisah-pisah pulaunya ini, itu seharusnya kan kita punya industri transportasi yang sangat berkembang dan maju ya, karena kebutuhan gitu, Ya, itu nanti yang perlu difikirkan lah pasca pasca perbincangan ini terjadi. Nanti Nuraini, Febi, Wilda itu bisa bisa meneruskan studi tentang ini kan itu hal-hal yang bisa diteruskan ya dari perbincangan yang dilakukan oleh Strange sebenarnya. Nah itu soal transportasinya. Jadi industri transportasi itu apa namanya dia mempertanyakan beberapa hal aneh yang terjadi seperti yang tadi saya sebutkan misalnya. Kenapa sih industri pesawat itu munculnya di sana kayak gitu? Kenapa tidak di mana kayak gitu? Bagaimana kemudian industri perkapalan itu taking shapes gitu. Itu beberapa pertanyaan yang kemudian dibahasnya di bab tentang transportasi. Nah, kan industri transportasi juga bukan hanya tentang fisik dari kendaraannya saja gitu. Tapi otoritas dari pengendaranya itu untuk berlayar atau terbang dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Jadi ini terkait tentang lobby dan negosiasi antar negara dan di dalam negara sendiri. Gitu. Bagaimana jalurnya, pengaturan jalurnya, kapan waktu terbangnya, kapan waktu dia dia berlayarnya dan lain sebagainya gitu. Belum perlindungan dan tugas-tugas yang diberikan kepada misalnya awak kapal atau awak kabin kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi ada beragam struktur itu yang kemudian perlu dibahas di dalam industri transportasi yang dibahas oleh menjadi secondary structure gitu. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu dan tidak tidak semembosankan yang kita bayangkan sehingga ia layak untuk di-ignore gitu ya, diabaikan oleh para penstudi IPE terutama. Itu di bagian transportasi. Kemudian di bagian trade, di bagian perdagangan, itu Strand juga menyatakan bahwa perdagangan itu terkait dengan empat primary structure yang pertama gitu. Sebenarnya tadi sudah sedikit saya singgung juga ya. Jadi bagaimana kemudian perdagangan antar negara itu salah satunya menjadi masif itu dimungkinkan karena terjadinya internasionalisasi produksi. Apa yang dilakukan oleh industrialisasi serta internasionalisasi produksi yang dilakukan oleh MNC, transnational company terutama, itu adalah kemudian menyebabkan perdagangan antar firm perdagangan interfirm exchange perdagangan yang terjadi antara satu korporasi dengan korporasi yang lain itu menjadi lebih dominan saat ini dibandingkan perdagangan antar negara. Itu satu perkembangan yang ada di sistem perdagangan internasional yang ada saat ini. Jadi perdagangan interfirm itu lebih dominan dibandingkan yang intrafirm lebih dominan daripada yang interfirm gitu. Jadi yang di dalam satu perusahaan yang sama dengan yang antar perusahaan itu lebih besar yang intra, yang di dalam. Apalagi perdagangan antar negara. Jadi perdagangan antar negara itu lebih susah lagi untuk dilacak sekarang gitu. Kenapa? Karena hubungan transaksi yang terjadinya itu seringkali nggak terhitung oleh pemerintah gitu. Karena dia terjadi di dalam perusahaan sendiri. Kenapa hal ini itu dimungkinkan terjadi? Salah satunya adalah karena kemudian
bentuk industri yang ada sekarang atau sistem produksi yang ada sekarang itu banyak yang ada dua istilah yang digunakan oleh Strange tapi saya lupa. Yang saya ingat itu yang relay subsidiary. Relay subsidiary itu berarti kemudian perusahaan utama itu memproduksi barang dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, dan kemudian yang relay subsidiary itu hanya membuat proses yang sama di tempat yang lain. Jadi tetap A sampai Z, tapi di satu subsidiari yang di negara lain misalnya. Tapi ada satu lagi jenis subsidiarinya, saya lupa namanya apa, yang dia lakukan adalah perusahaan utama dari perusahaan transnasional yang headquarters-nya itu kemudian menugaskan beberapa anak perusahaannya, subsidiari itu anak perusahaan, beberapa anak perusahaannya itu untuk membuat bagian yang berbeda-beda, yang nanti kemudian akan di-assembly-nya, yang akan dirakitnya, itu kemudian di tempat yang berbeda lagi, gitu. Tempat yang berbeda lagi. Jadi mereka memanfaatkan keberagaman dari sistem perpajakan maupun sistem ketenaga kerjaan yang berbeda-beda di negara-negara berkembang. Mana yang lebih beneficial untuk satu produk, mana yang lebih beneficial untuk produk yang lain, misalnya kayak gitu. Jadi mur dan baut itu bisa jadi nggak diproduksi di tempat yang sama, misalnya kira-kira kayak gitu. Lempengan A sama lempengan B itu bisa jadi nggak diproduksi di tempat yang sama dan lain sebagainya. Ini wujud dari internasionalisasi produksi yang kemudian mempengaruhi bagaimana struktur dari exchange of goods and services. Nah, kenyataan yang kedua atau perubahan kedua yang terjadi dalam sistem perdagangan internasional itu adalah adalah kemudian munculnya dominasi service industri, khususnya seperti perbankan, advertising, konsultasi, dan lain sebagainya. Jadi sistem industri-industri yang bergerak di bidang service yang nggak kelihatan wujud produknya itu kemudian mulai mendominasi, gitu. Jadi ini disinyalir oleh Strange itu salah satunya akibat dari transnational production tadi plus yang knowledge structure yang berubah ya, yang lebih yang lebih punya akses ke advanced knowledge structure, itu berarti mereka bisa kemungkinan punya teknologi yang lebih maju gitu. Ketika teknologi lebih maju itu kemudian berarti mereka punya kemampuan untuk mengekstrak informasi dan kemudian menggunakan informasi yang mereka dapatkan itu untuk membuat beberapa keputusan politik dan ekonomi yang terkait. Itu terkait dengan services misalnya. Jadi itu yang terjadi di struktur secondary structure yang kedua, yaitu trade gitu. Nah, energi itu sama seperti transportasi. Kalau industri energi itu uniknya adalah dia tidak lekang waktu. Jadi kalau misalnya barang-barang manufaktur seperti ya misalnya kendaraan kayak gitu ya, kendaraan dan lain sebagainya itu kan tergantung dari spesifikasi yang kemudian dibutuhkan oleh manusia saat ini gitu atau masyarakat saat ini. Tapi kalau energi itu ya dari perkembangannya bisa dilacak dengan sederhana gitu. Kalau dulu coal, batu bara, sekarang migas, minyak dan gas bumi gitu. Alternatif sudah mulai ada tapi kan belum masif gitu. Jadi masih berada di fase yang pertama dan kedua ini. Coal itu masih dipakai meskipun nggak banyak, tapi yang jelas ketergantungan kepada oil and gas itu masih primary saat ini gitu. Untuk bisa melakukan tadi proses industrialisasi, proses produksi yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Nah, di 3 secondary structure ini misalnya itu apa yang dilakukan oleh aktor politik, apa yang dilakukan oleh aktor ekonomi, aktor politik itu bukan hanya pemerintah tapi juga bisa tribes misalnya, bisa kemudian lokal dan subnational groups atau government,
dan lain sebagainya gitu. Jadi ada beragam aktor yang kemudian diperbincangkan oleh Strange di tiap chapter di bagian secondary structure ini. Nah, apa ini yang masalah energi. Jadi masalah energi ini itu mungkin bisa dibilang satu-satunya di mana kemudian transnational actor itu benar-benar dominan gitu untuk men-shaping, membentuk ya, mempengaruhi bagaimana bentuk akses kepada mempengaruhi bentuk international marketnya sendiri, kemudian akses kepada international market dan lain sebagainya. Meskipun memang perkembangannya ada gitu. Jadi kalau dulu itu MNC dulu MNC itu sangat berkuasa, The Seven Sisters gitu ya, dikenalnya The Seven Sisters. Tapi kemudian ketika negara bangsa mulai merdeka, yaitu yang developing country, itu menyebabkan kemudian pergeseran menjadi state-owned company yang mulai menguasai, kayak misalnya di Venezuela gitu ya. Saya udah lupa nama oil company-nya. Jadi Venezuela itu salah satu, Venezuela dengan beberapa negara di Timur Tengah itu kan menjadi predecessor yang membentuk OPEC. Jadi tadinya MNC, kemudian ada state company. Nah, nanti kemudian munculnya, jadi transisinya terjadi menjadi smaller company gitu. Smaller company yang tidak lagi the seven sister yang big companies tadi. Jadi bukan hanya state owned, tapi juga bisa kadang-kadang subnational government owned gitu. Jadi udah mulai ada beberapa perusahaan migas yang milik kalau di Indonesia misalnya milik provinsi, kalau saya nggak salah satu ada Bekasi ya, kalau saya nggak salah. Tapi ini masih jarang. Yang private domestic juga ada. Jadi yang dimiliki oleh private, oleh masyarakat sendiri, dan berada di yang aktivitasnya hanya lokal saja juga ada. Jadi ada yang perusahaan migas sekarang itu yang dia nggak multinasional sifatnya, tapi dia lokal ataupun nasional gitu. Itu beberapa yang terjadi sih di perkembangan dari industri energi. Nah, yang kemudian menarik dibahas oleh Strange itu dia tidak menyebutkan tentang international aid. Maksudnya tidak menyebutkan itu, tidak menamakannya sebagai international aid. Instead of itu, dia memanggilnya sebagai welfare system atau welfare industry. Nah, keberadaan welfare industry ini bukan industri ya, welfare structure ini kemudian dipengaruhi oleh keberadaan 4 primary structure yang tadi ada gitu. Khususnya di welfare structure, jadi di bab tentang welfare structure, itulah di situ dia kemudian mengelaborasi tentang bagaimana inequality yang terjadi di dunia akibat dari akibat dari production structure, financial structure dan struktur-struktur yang tadi kemudian sudah dibahasnya, itu memunculkan kebutuhan untuk semacam proses distribusi yang lebih bernuansa justice gitu. Kalau saya tidak menyebut distributive justice karena Strange tidak menyebutnya seperti itu gitu. Jadi yang dia bahas itu adalah bagaimana kemudian welfare system di masing-masing negara itu berbeda-beda, bukan hanya karena perbedaan dana yang ada, dana kesejahteraan yang dimiliki oleh negara-negara yang berbeda, tapi lebih karena welfare system itu sangat tergantung dari kepentingan politik dari para elit gitu. Jadi karena welfare system itu sering dijadikan sebagai alat politik gitu. Dan kadang-kadang alat ekonomi. Kenapa? Karena purchasing power itu kan tergantung dari purchasing power kan harus ada di beragam layer of society ya gitu. Jadi bukan hanya yang punya purchasing power besar itu bukan hanya harusnya ada di level yang paling sejahtera, yang less than 1% tadi gitu, tapi atau yang paling kaya gitu, tapi juga harus merembes ke bawah, karena yang di bawah ini, yang grassroots ini itu adalah yang paling banyak jumlahnya gitu.
Kalau mereka nggak punya purchasing power, maka kemudian berarti hasil-hasil produk-produk hasil industri itu tidak, kemungkinan besar tidak terserap oleh pasar gitu, terutama di industri-industri yang bergerak di ini ya, yang produksinya produk beneran gitu ya, bukan produk ngawang-ngawang kayak gitu, bukan produk yang tidak yang real ekonomi lah bahasanya. Jadi bukan soal bukan 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 produk-produk semu seperti service industry yang tadi sempat disebutkan gitu. Nah, itu welfare system itu tujuannya, salah satu tujuan ekonominya itu adalah untuk mengalirkan purchasing power ke tempat-tempat yang terendah gitu. Jadi ke grassroots supaya mereka kemudian bisa punya daya beli yang cukup untuk bisa menyerap hasil-hasil produksi, terutama dari industri-industri primer gitu ya, industri-industri primer yang ada. Begitu kira-kira pembahasan tentang secondary structure yang secara sederhana saya sampaikan dari pembahasannya Strange gitu. Sehingga harapan saya sih kita bisa menangkap nuansa bagaimana sih hubungan antara primary structure dengan secondary structure dan kenapa Strange kemudian merancangnya demikian gitu. Merancangnya demikian. Dia menyampaikan alasan kenapa dia tidak mulai dengan trade gitu dan lain sebagainya. Dia bahkan menjadikan teori-teori yang dianggap mainstream dalam IR dan dalam IPE sendiri itu sebagai alat pengelaborasi saja gitu. Karena dia ingin menampilkan inilah pentingnya kita membahas IPE atau melihat IPE dari structural power, bukan structural power yang dimiliki oleh particular actors seperti misalnya kita berasumsi bahwa hanya negara yang punya structural power, nggak kayak gitu. Kata Strange, semua aktor itu, masing-masing aktor itu punya kesempatan menjadi dominant actor di dalam structural power, tergantung apa yang dia provide, apa yang dia sediakan gitu ya, kepada baik levelnya individu sampai ke tingkatan internasional. Meskipun tetap focal point-nya adalah international system. Begitu kira-kira, monggo dilanjutkan dengan diskusi mungkin. Silahkan Nuraini. Baik, terima kasih Bu Rara atas penjelasannya mengenai value yang dijelaskan oleh Susan Strange, lalu primary structure dan juga secondary structure, yang mana primary structure ini sangat mempengaruhi secondary structure. Oke, mungkin sampai saat ini apakah ada yang ingin diskusikan dari para peserta? Ini sangat bercabang-cabang ya Bu. Saya jadi tertrigger untuk membuat mind map supaya lebih clear. Iya betul Nuraini. Jadi kalau buat sebenarnya kalau nggak salah ini sempat saya tugaskan buat mind map ya dulu di kelas kalau nggak salah. Ini ada Pak Alam ini, monggo. Ya, silakan Pak Alam. Ya, tapi mohon maaf tidak buka kamera ya. Ini lagi di ruang kelas ada sidang tesis kawan. Saya keluar sebentar. Ya, saya tadi menyimak sebenarnya sebagaimana yang saya sampaikan juga pekan lalu ya Bu Rara dan kawan-kawan, karena memang ini bidangnya masih baru bagi saya dan wawasan saya sejauh ini hanya mengandalkan ya laporan-laporan jurnalistik dan beberapa sumber sekunder lain ya tentang dinamika politik ekonomi internasional. Jadi saya sebenarnya tidak bisa berkomentar banyak terkait isi ya. Dan saya juga sudah membaca terutama di bagian the knowledge structure, Bu. Nah, saya hanya ingin merefleksikan ya dari tadi apa yang sudah saya baca gitu, wawasan-wawasan sebelumnya dan juga dengan sistematika yang ditawarkan Strange ya tentang struktur-struktur kekuatan di ekonomi politik internasional. Saya jadi ingat tentang
Mungkin ini masa-masa di mana Strange juga menulis buku ini ataupun buku-buku lainnya ya, peristiwa-peristiwa perang dingin dan dampaknya terhadap Indonesia itu. Jadi kalau lihat dari struktur-struktur yang dijelaskan di sini gitu ya, dan juga tentang penekanannya juga kepada nilai, itu memang saya jadi menemukan relevansinya gitu. Karena waktu itu kan Indonesia jadi wilayah di mana perseteruan dua kepentingan besar ya, Soviet dan Amerika itu terjadi. Dan masing-masing itu ya kalau dalam bahasa di sini menunjukkan kekuatan-kekuatan strukturalnya gitu, secara keuangan, secara pengetahuan, secara keamanan bahkan, dan itu data empirisnya sangat melimpah ya, banyak 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 sarjana yang mengkaji itu, walaupun sebenarnya bukan dalam konteks ekonomi politik internasional. Nah ini yang pengen saya soroti, mungkin kalau Bu Rara kalau di kelas review sering saya jadikan contoh juga ya, betapa misalnya satu transfer pengetahuan yang secara sengaja berlangsung dari Amerika ke Indonesia ya, yang juga melibatkan kekuatan-kekuatan finansial, kekuatan keamanan gitu ya, itu saling menopang dan data empiris itu sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Mungkin kalau kawan-kawan HI di UIN juga mau mendalami momen-momen itu gitu, itu sangat menarik ya. Karena memang ada satu eh, ada satu praktik yang terencana ya, disengaja dan terkawal dari tahun ke tahun, yang melibatkan CIA gitu, melibatkan pemerintah Amerika, terus lembaga-lembaga swasta yang ada di Amerika sana gitu ya. Itu dalam konteks transformasi modernisasi Indonesia gitu. Jadi bagaimana misalnya kalau anak-anak mahasiswa ini kan sangat akrab dengan Indomie ya. Nah itu bagaimana mie instan itu kan. Kita ini kan bukan negeri bukan negeri yang menanam gandum gitu. Kita nggak punya tuh kebun gandum di Bantul, di mana gitu ya, di daerah kampung kita. Tapi menjadi akrab gitu ya, menjadi akrab dengan mie instan dan juga makanan-makanan lain berbahan dasar tepung terigu atau tepung gandum gitu. Itu sesuatu yang memang disengaja gitu. Jadi kalau kita menganggap itu normal-normal saja, sebenarnya ada konteks historisnya gitu, ada konteks historis, ada konteks ekonomi politik internasionalnya mungkin kalau dalam bahasa ini gitu ya. Dari itu kemudian bersamaan dengan yang lain ya, transfer teknologi itu semakin diperkuat ya dengan satu ini bahasa saya aja ya, bahasa saya yang lebih akrab dengan cultural studies, dengan filsafat itu ya, dengan suatu pendisiplinan cara berpikir yang itu masuk lewat kurikulum Fakultas Ekonomi. Jadi kalau kawan-kawan ini belajar ilmu ekonomi atau punya teman yang kuliah di Fakultas Ekonomi, terutama misalnya yang kampus-kampus besar, nah itu ada satu momen di mana dulu Sumitro Joyo Hadikusumo dan beberapa nama lain itu menghubungi kampus-kampus di Amerika Serikat untuk mengirimkan calon-calon dosennya, calon-calon dosen di Indonesia maksudnya, dan juga mempelajari kurikulumnya gitu, bagaimana membangun ekonomi yang kuat. Secara kebudayaan juga itu terjadi gitu ya, kalau kawan-kawan mahasiswa nih suka misalnya dengar nama Gunawan Muhammad, ya orangnya masih hidup sampai sekarang. Dulu anak-anak UIN angkatan saya dulu itu ya, atau senior-senior kalian, saya angkatan 2009 ya, BTW. Itu kami sering banget tuh nongkrong ke komunitas Salihara tuh di Pasar Minggu. Saya nggak tahu kalau kawan-kawan masih suka ke sana apa enggak gitu. Itu ya pusat kebudayaan yang didirikan Gunawan Muhammad. Dan dia adalah satu di antara beberapa pialang kebudayaan ya, cultural entrepreneurs yang secara sengaja juga membawa masuk
ide-ide modernisasi gitu, ide modernisasi kebudayaan khas Amerika, dan mereka memang berkorespondensi dengan kekuatan-kekuatan politis yang berkepentingan terhadap kebudayaan negara-negara dunia ketiga gitu ya, supaya dalam tanda petik ikut berkiblat kepada Amerika. Nah, jadi wawasan yang saya peroleh dari sejauh 4 pertemuan ini ya, dengan bacaan saya yang juga masih acak terhadap buku Strange, itu menyistematisasi lagi gitu ya, bagaimana struktur-struktur internasional, kekuatan-kekuatan internasional itu memang nyata, dan contohnya juga ya terjadi waktu itu di Indonesia, bahkan mungkin hari ini. Nah, jadi kalau mau dilihat kelanjutannya dari dari apa yang sudah terjadi di masa lampau, saya rasa buku Strange ini sangat membantu gitu. Dan kawan-kawan kalau misalnya mau mendalami itu akan sangat menarik ya, karena kasusnya negara kita sendiri, dan yang merasakan dampaknya tentu ya kita gitu ya, dari simbah-simbah kita ya, bapak ibu kita, dan kini ya kita sendiri gitu yang merasakan bagaimana dinamika pengetahuan, keuangan dan seterusnya itu berdampak terhadap kehidupan yang kita anggap normal gitu. Nah, mungkin kalau misalnya sekarang kayak K-pop nih, kenapa kok Korean pop itu juga menjadi arus utama gitu ya dalam mungkin 20 tahun terakhir, dan semakin masif hari ini, ditopang dengan teknologi, ditopang dengan ditopang dengan informasi gitu ya dan sebagainya. Itu menarik tuh kalau kawan-kawan membacanya dari apa yang ditawarkan Strange ini. Itu saja sih Bu dari saya dan kawan-kawan. Makasih. Terima kasih Pak Alam. Jadi itu juga sebabnya saya ikut beberapa kelas cultural studies sama historical gitu yang dulu itu ya, historical method kalau saya nggak salah. Karena menyadari bahwa kalau baca Strange itu kebutuhan itu akan terasa dibutuhkan gitu. Kalau baca Strange ya, lain kalau baca Introduction to IPE yang lain gitu. Jadi kebutuhan tentang interdisciplinary studies itu kemudian semakin menguat gitu, karena memang persoalan IPE itu rembesannya kemana-mana gitu, seperti yang tadi disebut Pak Ala bahwa di knowledge structure itu juga Strange sebenarnya menyatakan juga kan kalau misalnya bagaimana kemudian masif dan sistemiknya gitu yang dilakukan oleh US ya terutama itu untuk kemudian mengatur siapa yang bisa mendapat aliran pengetahuan dari mereka dan bagaimana kemudian mereka menjadi kiblat dari ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Jadi itu salah satu yang menarik gitu di pembahasan knowledge structure, meskipun hanya singkat karena sebelumnya dia menjelaskan tentang belief system sama religious community kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat. Jadi yang seperti itu ya itu salah satu yang menarik memang ya dari pembahasan menurut saya. Ada satu buku sebenarnya yang menarik. Dia bukan menggunakan pendekatan EPI itu ya, tetapi EPI ya, ekonomi politik internasional lah. Tapi mungkin relevan kalau kawan-kawan mengkajinya dengan penataan yang ditawarkan Strange. Ya, buku ini judulnya Who's Islam. Nah, ini tentang Akademia Muslim dan juga proyek modernisasi perguruan tinggi Islam. Nah, itu kan, ini kan kawan UIN Bu ya, sebagian besar Bu ya, apa semuanya ya? Bagian besar. Nah, ya itu menarik untuk dipelajari karena berhubungan langsung dengan kampus kawan-kawan sendiri gitu ya. Saya bukan dari UIN, tetapi saya juga dari dulu banyak bergaul dengan kawan-kawan di UIN Ciputat. Dulu saya nongkrongnya di Kertamukti itu, teman-teman tuh dekat kampus ya, dekat kampus FISIP 2 tuh. Kampus 2 ya FISIP, sama kawan-kawan HMI, PMI gitu-gitulah zaman-zaman itu. Nah, itu buku Who's Islam ya, Islamnya siapa gitu. Itu Megan Abbas namanya, bisa diunduh di situs kesukaan kita gitu ya. Nah, itu menarik bagaimana tadi ya struktur-struktur ekonomi politik dan juga itu mempengaruhi
transfer pengetahuan ya tentang modernisasi Islam gitu ya, dalam tanda petik modernisasi Islam, modernisasi kurikulum pendidikan tinggi Islam. Dan memang secara sengaja lagi-lagi ya itu Amerika berkepentingan menghasilkan agensi Muslim modern gitu ya, yang sesuai dengan semangat modernisasi mereka dan tidak merecoki kepentingan-kepentingan mereka di masa depan gitu ya. Itu terjadi di kampus kawan-kawan gitu dan juga di kampus-kampus perguruan tinggi Islam lain. Nah, itu referensi tambahan lah ya kalau misalnya mau lebih mengenal gitu ya, mengenal alma mater gitu. Itu buku yang menarik lah, 2017 atau 2018 itu terbitnya. Itu saja sih selingannya tambahannya. Ya, terima kasih Pak Alam. Nah, itu ya boleh juga nanti kita coba. Sayangnya belum ada bincang buku itu ya Nura ini ya rasanya ya. Atau ada tapi kita nggak tahu ya. Saya malah baru dengar judul bukunya. Terima kasih Pak Alam rekomendasinya. Itu penting, itu harus diskusikan itu. Iya. Saya bisa jadi provokatornya deh untuk terlibat gitu ya. Karena menurut saya penting banget ya kawan-kawan, terutama angkatan-angkatan baru yang kan tiap tahun selalu ada mahasiswa baru. Itu penting untuk mengetahui identitas kampus itu lewat pembacaan ya sejarah ide, ekonomi politik internasional gitu ya, supaya dia melihat kondisi objektifnya dan bisa menentukan posisinya itu di mana gitu di tengah dinamika yang terjadi. Berarti PR nih intelektus kita, karena Pak Alam yang udah baca, kita nanti coba undang beliau ya. Terus momennya untuk mahasiswa baru soalnya pas gitu. Karena mirip dengan yang dibahas Pak Alam tadi gitu. Waktu saya menyelesaikan sekolah di luar itu, pertanyaan pertama saya yang ada di kepala itu adalah kenapa sih kita ini ngikutin tata aturan, bukan tata aturan saja ya, tapi focal point yang kemudian ditetapkan oleh internasional. Kenapa kiblatnya harus ke internasional gitu? Itu pertanyaan utama yang ada di kepala saya gitu ya. Kenapa pasar kita, maksudnya sistem produksi kita itu kemudian kiblatnya apa-apa kayaknya go internasional atau go public, itu udah kayak ultimate goal dari mau bikin apapun gitu ya, mau bikin perusahaan, mau bikin universitas kayak gitu. Memang kenapa gitu? itu pertanyaan utama saya gitu. Jadi menemukan buku yang kemudian bisa mengelaborasi hal yang tidak yang tidak meredam pertanyaan itu atau bahkan menolong membantunya, itu memang perjalanan akademik yang tidak mudah sih menurut saya kayak gitu. Jadi makanya saya perkenalkan Sunscreen itu ke mahasiswa saya terutama, dan kemudian akhirnya ke bincang buku ini gitu, karena itu menurut saya hal yang nggak taken for granted gitu. Kenapa kemudian sekarang kiblat kita apa-apa ke internasional, kemana lokal market kita, lokal market di warung gitu ya, itu udah isinya kan produk-produk industri gitu, bukan ya nggak semua, tapi sebagian besar kan es krim udah bermerek kayak gitu ya, sabun cuci bermerek kayak gitu, yang ada cuma tinggal panganan lokal aja kayak gitu biasanya yang masih disuplai oleh dari rumah tangga kayak gitu. Kemana kearifan lokal, industri lokal kita kayak gitu, yang sesuai dengan apa yang ditumbuhkan di lahan di mana kita hidup gitu. Itu waktu itu pergulatan pertanyaan di kepala saya waktu itu seperti itu gitu. Ketika membahas IPI gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang serupa itu dengan lebih sistematik dan lebih apik itu ditampilkan oleh String sebenarnya. Untuk kita bisa tahu kenapa sih shapingnya seperti sekarang gitu. Itu kira-kira. Monggo kalau Mbak Muti mungkin mau ngasih tambahan untuk kawan-kawan yang lain. Kalau belum ada boleh promosi sedikit, Bu. Monggo. Ini bukan promosi sesuatu yang dijual, tapi justru tawaran menarik buat kawan-kawan. Ini kalau boleh tahu ini ya, ada yang sedang menulis skripsi atau menuju ya? Kawan-kawan ada nggak? Kalau masih mahasiswa tengah-tengah gitu ya, insya Allah ini tahun depan, mungkin bulan Februari atau
Maret gitu ya, itu di masa-masa kawan-kawan juga lagi nulis skripsi yang lulusnya tepat waktu ya. Nah, itu ke tempat saya ya, Yayasan Bentala Tamadun Nusantara namanya, itu insya Allah mau bikin ini kawan-kawan nih, apa semacam beasiswa gitulah, beasiswa skripsi, walaupun nggak penuh gitu ya, tapi adalah buat beli buku, buat nongkrong di kafe gitu ya, kafe tapi yang es teh manis mungkin, nggak bisa yang mahal-mahal dan sebagainya gitu ya. Itu eh, yang temanya itu menurut kalau dalam pandangan kami yang relevan gitu dengan keislaman, kemodernan dan keindonesiaan. Nah, itu kalau teman-teman HI nih mau menggali apa yang tadi kita perbincangkan, misalnya dari sistematikanya Susan Strange, tetapi isu-isunya juga isu-isu yang berdekatan langsung dengan kawan-kawan ya, sebagai muslim di kampus Universitas Islam gitu ya, dan sebagai pengkaji HI. Nah, itu kan tiga identitas yang penting juga tuh untuk digali gitu ya. Tema-tema yang mungkin menurut kawan-kawan menarik secara pribadi gitu ya, ada ketertarikan, ada dorongan besar gitu, atau bahkan ada keresahan, atau baik melanjutkan dari apa yang tadi saya diskusikan gitu tentang kampus, tentang ekonomi politiknya, pangan dan seterusnya, ataupun isu-isu lain, itu nanti ya insya Allah bisa bisa kami bantu gitu. Jadi siapkan aja gitu ya, kalau misalnya apa namanya lagi skripsi nanti di tahun depan, awal tahun depan maksudnya, dan temanya menarik, itu bisalah ikut jadi mendaftarkan diri gitu. Nanti minta bimbingan sama Bu Rara tuh, baik formalnya di kampus gitu ya, bimbingan formal di kampus ataupun yang informalnya gitu. Tapi memang menurut saya penting nih kajian-kajian ini, supaya bukan sekadar menggugurkan kewajiban atau menambah wawasan karena kawan-kawan ini kuliah di HI saja gitu ya, tetapi memantik peran intelektual kalian supaya ada sumbangsihnya buat masalah-masalah umat ya di Indonesia ini, yang bisa dikaji dari perspektif ekonomi politik internasional. Itu saja sih, Bu. Terima kasih Pak Alam. Ini bisa diteruskan insya Allah nanti ya, bisa dimanfaatkan juga gitu. Nura ini kayaknya mau bahas tentang lingkungan ya, untuk ini ya, kalau nggak salah. Benar nggak sih? Untuk skripsi, Bu, Iya. saya bahas normalisasi Turki sama Israel tahun 2022, Bu. Apa zaman? Iya, tertarik. Nah, ini salah satu model model yang ada nih Pak Alam. Jadi kadang apa perbincangannya banyak tentang lingkungan, tiba-tiba larinya ke Israel dan Turki. Iya Bu, lingkungan cukup concern aja sih Bu, cukup menjadi concern. Cuma kalau untuk skripsi kayaknya yang ini lebih tertarik. Baik, terima kasih Pak Alam. Insya Allah nanti semoga bisa kita manfaatkan ya. Terutama Nur Aini, Febi, Wildanya, dan kawan-kawan yang lain gitu, yang terutama punya punya apa? Punya kegelisahan dan pertanyaan yang sama, atau melihat melihat persoalan yang ada gitu ya, persoalan keumatan yang ada gitu. Karena sudah jam segini dan saya ada berikutnya, jadi monggo bisa ditutup ya Nur Aini ya. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Rara atas materinya hari ini. Terima kasih banyak juga kepada para peserta yang sudah hadir, Bu Muti, Mbak Joan, dan Pak Alam atas diskusinya juga, dan insight lain gitu. Bagaimana teori yang dituangkan oleh Susan Strange ini ternyata benar-benar gambarannya di real life, terutama di negeri kita juga. Dan untuk tawaran beasiswa skripsinya, boleh Pak nanti insya Allah bisa dibantu untuk di-share ke teman-teman UIN untuk tema-tema keislaman, keindonesiaan, sepertinya banyak dari teman-teman UIN gitu. Jadi mungkin bisa kami bantu sebarluaskan gitu. Semoga programnya bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran gitu. Terima kasih banyak kepada Ibu dan para peserta yang sudah hadir siang ini. Insya Allah masih ada satu pertemuan lagi minggu depan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rara dan teman-teman.